Pada masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat telah melakukan berbagai kinerja dan capaian yang positif. Dalam bidang legislasi, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan sedikitnya 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dua di antaranya adalah Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perpu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. DPR juga telah menetapkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT yang akan dibahas secara komprehensif dan memperhatikan masukan serta aspirasi dari berbagai pihak dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pekerja rumah tangga. Dalam bidang anggaran, DPR pun terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. DPR menekankan bahwa APBN tahun ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan antisipatif, serta harus responsif terhadap berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan gejolak terhadap perekonomian. Dalam bidang pengawasan, DPR telah membahas berbagai isu yang berkembang dan menjadi sorotan publik, seperti kesiapan menghadapi arus mudik lebaran, permasalahan pakaian bekas impor atau thrifting, dan peningkatan produksi komoditas pertanian. Tak hanya itu saja, DPR juga membahas permasalahan rencana impor KRL bekas dari Jepang, hingga penanganan dampak insiden kebakaran TBBM Pelumpang. Dalam melaksanakan fungsi di bidang legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dua di antaranya adalah penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini DPR RI terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. DPR RI melalui alat kelengkapan DPR RI telah melakukan berbagai rapat yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan bahan pokok serta kesiapan menghadapi arus mudik lebaran. Permasalahan pakaian bekas impor. Peningkatan produksi serta produktivitas komoditi pertanian. Permasalahan pengelolaan jalan tol. Mitigasi badan usaha milik negara menghadapi potensi resesi ekonomi 2023. Rencana impor kereta listrik bekas dari Jepang. Penanganan dampak insiden terminal bahan bakar minyak Pelumpang serta mitigasi resiko kebakaran di kilang minyak dan TBBM. Dalam melaksanakan diplomasi Parlemen Dunia, DPR RI melalui BKSAP telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkontribusi terhadap penguatan kerjasama internasional serta multilateralisme. Selain itu, Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi dari negara Ukraina dan Denmark. Pertemuan juga dilakukan Parlemen Indonesia dengan Duta Besar RI untuk Mozambik dan Malawi, Duta Besar Inggris dan Hungaria untuk Indonesia. Dalam sidang umum IPU ke-146 di Manama, Bahrain, delegasi DPR RI bersama dengan parlemen negara lainnya membahas mengenai intoleransi, terutama Islamfobia yang melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap Al-Quran, melawan intoleransi, menghilangkan diskriminasi rasial, dan mempromosikan koeksistensi damai antar umat. Saya atas nama pimpinan DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat. Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. DPR melalui alat kelengkapan Dewan akan terus memastikan dan mengingatkan pemerintah agar capaian program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada realisasi serapan anggaran, melainkan juga manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat.
Dengan semangat gotong royong, DPR berusaha mempersatukan rakyat untuk bahu-membahu membangun demi kemajuan Indonesia.